Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 9, dikatakan demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kasih yang melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali Rasul Paulus membiarkan sahabat-sahabatnya mengetahui apa yang ia mohonkan kepada Allah bagi mereka. Hal itu dia lakukan supaya mereka dapat mengetahui apa yang patut mereka mohonkan bagi diri mereka sendiri di dalam dua-dua mereka, dan supaya mereka semakin terdorong untuk lebih banyak berharap menerima karunia-karunia dari Allah, yaitu bentuk kasih karunia yang dapat membangkitkan, menguatkan, dan menumbuhkan pengharapan baru bagi mereka teman seperjuangan Paulus. Cara kerja Paulus ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya doa berantai ataupun doa sejuta umat, dengan tujuan supaya kita dapat menjadi orang yang saling mengasihi dan supaya kasih sayang kita semakin melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah pemenuhan tuntutan hukum Taurat dan Injil. Tuntutan hukum Taurat dan Injil itu harus digenapi oleh semua orang percaya, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Hal ini mendorong kita untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan buah hidup kita tidak mengecewakan harapan bagi sahabat-sahabat kita. Di sisi yang lain, tujuan Rasul Paulus mendoakan dan mengajarkan teman-teman sepelayanannya adalah supaya mereka dapat menjadi orang yang berpengetahuan dan berbudi pekerti. Sebab perasaan kasih yang kuat tanpa disertai pengetahuan dan pengertian tidak akan membuat kita mampu memenuhi kehendak Allah. Bahkan akan membuat tindakan kita di luar alam sadar kita, menjadi menyakiti hati orang lain, seperti kehidupan rohani oleh orang Yahudi yang selalu giat dalam pelayanan untuk Tuhan, namun tanpa disertai pengetahuan yang benar, sehingga membawa mereka kepada kekerasan dan kegusaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran-Mu di pagi ini supaya kami selalu giat dan tekun berdoa. Berdoa bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga berdoa tekun untuk sahabat dan sesama, supaya mereka memiliki kasih yang semakin melimpah, hidup saling mengasihi dan saling memberi. Ajar dan tuntun kami Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh lewat pengenalan akan kasih Allah yang sudah lebih dulu mengasihi umat manusia lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga atas pengenalan kasih Allah yang benar, kami semakin
terdorong untuk mengasihi Allah lewat tindakan hidup kudus dan usaha untuk membangun hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan dan aktif melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tindakan mengasihi sesama. Tuhan kiranya memberkati para pendengar renungan pagi ini dan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit dan melawat dan menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan, dan menghibur mereka yang berduka. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk senantiasa mampu bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemberita Injil dimanapun mereka berada, supaya mereka kuat dan berani memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di muka bumi ini, dan kiranya semakin banyak orang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.